Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 3.3 yaitu perputaran dan rotasi. Di sini kita akan membahas materinya saja ya. Untuk ayo kita berlatih, nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Kalian bisa membuka untuk materi ini halaman 162 sampai dengan 169. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquidinor.blogspot.com. Kegiatan pertama di sini ada rotasi benda ya. Ayo kita amati. Nah, di sini seperti kayak arah jarum jam ya. Kalau dia misalkan ke sebelah kiri itu dia berlawanan arah jarum jam, kalau ke sebelah kanan dia searah ya, searah jarum jam. Ini berlawanan ya. Berlawanan. Nah, coba perhatikan roda yang berputar pada gambar 3.3 di atas ya. Yang ini ya. Roda tersebut dapat diputar searah jarum jam ya, seperti gambar yang terlihat pada yang B ya. Ini adalah searah jarum jam. Jadi kalau ke arah kanan ya, tanda panahnya ke arah kanan itu searah jarum jam. Untuk yang berlawanan arah jarum jam itu arah panahnya selalu ke kiri ya. Selanjutnya, jadi di sini rotasi ya merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Ini adalah pengertian dari rotasi. Ini adalah pengertian dari rotasi. Nah, titik tetap ini disebut juga pusat rotasi. Nah, titik tetapnya ini ya, titik tetap itu disebutnya pusat rotasinya. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, oke. Ini besarnya sudut dari bayangan ya terhadap benda terhadap posisi awal disebutnya sudut rotasi. Misal, kita akan mau merotasi ya 90 derajat. Kalau nggak searah jarum jam tetapi 90 derajat. Berarti kalau dari tiganya di sini nanti dia akan berubah menjadi di sini ya. Dan yang satu tiganya di sini pindah. Seperti itu ya. Oke, maka selanjutnya ya. Di sini ada beberapa benda dapat berotasi dengan pusat rotasi berada di dalam benda itu sendiri ya. Kayak gambar global ya ini, kayak bumi. Salah satu contoh planet bumi berputar atau berotasi pada porosnya ya. Pada pembelajaran terdahulu, kamu juga telah mempelajari bahwa beberapa benda memiliki simetri putar ya. Simetri putar jika suatu bangun gambar dapat dirotasikan kurang dari 360 derajat terhadap titik pusat rotasi, sedemikian hingga bayangan dan gambar awalnya sama ya, maka bangun dan gambar tersebut memiliki simetri putar. Nah, misal nih ya, simetri putarnya itu kita buat ya segi 4 ya. Segi 4, misalkan di sini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Jika dia diputar 90 derajat, maka ya, nih, jika diputar 90 derajat ya, namanya juga kan rotasi, perputaran ya. Ini rotasi ya nih, salah nih. Jadi rasio. Seperti ini ya. Kalau dia 90 derajat, satunya ini nantinya akan berada di 2 ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Bagaimana jika yang ini dirotasikan ya 180 derajat? Maka kalau dirotasikan 180 derajat, di satunya ini akan berada di sini nih. Jadi di sini 2, ini 3, ini 4. Nah, itu jika dirotasikan 180 derajat. Oke, kita lanjut lagi ya. Gambar di atas juga ya menunjukkan segi 6 beraturan ya yang memiliki 6 bentuk yang sama jika diputar dirotasikan. Ini ya gambarnya. Nah, dari sini ya. Misalkan si satu ini akan diputar 180 derajat ya. Ini adalah misal kartesiusnya. Kalau dia diputar 180 derajat,
gambarnya akan seperti apa coba? Kalau dia 90 derajat berada di sini ya, jika dia, 180 derajat berarti dia satunya ada di sini. Nah, berarti ya yang yang kalau jika dia ke bawah, berarti 180 derajat simetri putarnya ya, 180 derajat. Kalau dia terlihat seperti gambar ini berlawanan arah jarum jam ya, karena kan ke arah kiri ini berlawanan arah jarum jam. 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Bagaimana jika dia seperti yang kedua ini ya? Berarti kalau dia berputar seperti ini ya, itu hanya 45 derajat ya, 45 derajat seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk merotasi puzzle, ayo kita amati. Coba kamu amati puzzle di samping ini, tariklah garis lurus dari titik P ke arah pusat puzzle tersebut. Nah, rotasi puzzle tersebut 270 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi titik P-nya. Jadi di sini ada titik P ya. Kalau dia dirotasi, misalkan dirotasinya itu 270. Kalau 270 ya, dari sini aja 0 derajat. Sini aja 90 derajat. Kalau di sini 180 derajat dan kalau di sini adalah 270 derajat. Kalian bisa melihat kepalanya ya dari sini nih, kalau dia mau dirotasikan 270 derajat ya. Jadi kalau dirotasikan 270 derajat, kepalanya berada di bawah ya, kepalanya berada di bawah. Nah, selanjutnya, jika puzzle tersebut dirotasikan 180 derajat ya. Kalau ini arah jarum jam ya, kalau arah jarum jam berarti si pala ini yang ini ya, ini ternyata searah jarum jam ya, maaf. Kalau searah jarum jam, berarti kan di sini 0, maka di sini 90 ya, kalau dia searah jarum jam, berarti di sini 180, kalau di sini berarti 270 ya, maka pala yang ini nanti akan berada di atas, yang ini akan berada di sebelah kiri. Nah, yang ini berada di bawah, berarti jawabannya yang C ya, karena akan berputar seperti itu. Selanjutnya untuk yang satu, jika puzzle tersebut dirotasikan 90 derajat ya, berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi P, puzzle mana yang menjadi bayangan hasil rotasinya? Nah, tetap aja ya, kalau hasil rotasinya itu adalah yang si C ya, kalau dia 90 derajat. Selanjutnya kalau dia 2 ya, jika puzzle tersebut dirotasikan 180 derajat, berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasinya itu titik P. Puzzle mana yang menjadi bayangan hasil rotasinya? Bagaimana jika puzzle tersebut dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi titik P? Puzzle mana yang menjadi bayangan hasil rotasinya ya? 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti kalau dia 180 derajat, pala yang di sini ya, yang ini kan 0 ya, 0 derajat. Kalau 180 derajat berarti dia akan berada di sebelah kanan seperti itu ya. Yang di atas ini akan berada di bawah seperti ini. Kalau yang kosong ini akan berada di sebelah kanan seperti ini. Maka kita bisa tebak ya gambar yang seperti ini. Gambar yang seperti ini adalah yang D ya. Harusnya yang D seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Apakah pilihan D merupakan hasil rotasi dari puzzle awal? Jika tidak, jenis transformasi apakah ya? Ini yang tiga nih. Transformasi apakah yang ditunjuk oleh pilihan D terhadap puzzle awal? Oke. Kita lihat yang D ya. Ini bukan rotasi ya, melainkan dia refleksi ya. Dia adalah ini bukan ya, karena ini merupakan ya bangunan refleksi
bangunan awal terhadap ya, bangun awal terhadap sumbu Y ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kegiatan 3 rotasi titik pada bidang koordinat ya, pada bidang koordinat. Di sini ada ayo kita mencoba, sediakan kertas milimeter atau kertas berpetak ya, kemudian buatlah koordinat kartesius pada kertas tersebut. Lakukan kegiatan di bawah ini. Yang pertama, buatlah titik W 7,7 dan titik A-nya itu 5,4. Oke, kita buat ya. Titik W-nya itu 7,7, berarti X-nya positif 7 ya. Di sini ya. Nih, 7. Kita buat. Dan Y-nya adalah 7, maka di sini ya. Ini adalah si W. Nah, selanjutnya titik A-nya itu adalah 5,4. 5 ya, X-nya 5, Y-nya 4, berarti berada di sebelah sini. Ini adalah A. Nah, selanjutnya gambar dan tentukan bayangan titik W dan A pada rotasi 90 derajat. Dengan pusat rotasinya itu titiknya ini 0,0, berarti ini adalah titik pusatnya ya, titik pusat rotasinya searah jarum jam. Kalau searah jarum jam ya, berarti dia ke arah kanan ya. Nah, berarti dia ke arah kanan. Kalau dia ini disebutnya diagram 1 ya. Ini diagram 2, di sini diagram 4 ya. Ini 4. Ini adalah diagram ketiga ya. Jadi seperti itu. Kalau dia rotasi 90 derajat ya, berarti dia akan berada si W-nya ini nantinya ada di 7,7 ya. Jadi berputar 90 derajat, kalian bisa menggunakan busur ya. Ini sini. Ini adalah titik rotasinya. Jangan lupa kita bedakan menjadi W aksen seperti itu. Berarti titiknya apa? Hasil titiknya itu berarti di sini ya. 1 itu W-nya itu ya, W aksennya itu si X-nya itu positif ya, X-nya positif dan Y-nya negatif min 7 ya. Min 7. Nah, selanjutnya untuk yang A aksennya ya. Kalau A aksennya berarti kalau dia di 5,4, kalau dia dirotasikan 90 derajat, maka berada di 4,5 ya. 4,5 seperti ini ya. Ini si A-nya ya. 4,5 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 ya. Untuk nomor 2 nanti kita akan simpulkan kenapa sih kok bisa seperti ini ya. Kita lanjut nomor 2 dulu ya. Soal nomor 2 baru kita iniin. Nah, untuk nomor 2 gambar dan tentukan bayangan titik W dan A pada rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi titik asalnya itu 0,0 berlawanan arah jarum jam ya. Oke, berarti kalau A-nya itu berlawanan arah jarum jam, berarti dia nantinya ke arah kiri ya. Berarti si W aksennya itu ya, nanti dia itu dari 7 ke 7 sini ya. Kalau dia sama, dia akan titiknya sama juga ya, seperti itu. Berarti si X-nya min 7, maka si W-nya ini 7 ya. Untuk A-nya ya, untuk A-nya ini, jika dia 5,4, maka A-aksennya itu min 4 ya, koma 5, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya kalau dia rotasi itu ya, kalau dia dari ini kan diagram 1 ya, ini diagram 1, ini juga diagram 1 ya. Kalau diagram 1 itu ya, nih, diagram 1, X-nya positif, Y-nya positif ya. Kalau dia dirotasikan 90 derajat ya, dirotasi 90 derajat, berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam, maka di sini min Y, X ya, kalau dia berlawanan arah jarum jam.
Kalau dia dirotasinya searah jarum jam, rotasi 90 derajat searah jarum jam ya, searah jarum jam, maka dia itu ya, dia itu Y, min X, seperti itu ya. Oke, paham kan? Maka kita lanjut lagi ya. Nah, untuk 3 ya, jika titik W dan A dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat rotasinya itu titik asalnya 0,0 searah jarum jam, berapa koordinat bayangannya? Oke, yang pertama itu berarti kalau kita lihat dari gambar ya, sama seperti tadi, kalau dia 180 derajat, kan titik W-nya itu 7,7 ya, kita gambar lagi. Di sini W itu dan A-nya itu 5,4, 5,4. Di sini A ya. Kalau dia 180 derajat ya, searah jarum jam, berarti kalau searah jarum jam ke arah kanan. Kalau dia ke sini, ya arah sini nih, ke arah sini itu 90 derajat. Kalau dia 180 derajat berarti berada di sebelah sini ya. Berarti diagram ketiga ya. Nah, kalau dia apa namanya? Seserong ini ya. Ini kan keserong gitu ya. Berarti gampang banget kalau dia 180 derajat. Jika dia X, Y ya, kalau searah jarum jam ya, searah jarum jam, maka rotasinya ini dia hanya min X, min Y ya. Kalau dia 180 derajat dan searah jarum jam, syarat yang ketiga adalah dia kuadran 1, ini kuadran ya, kuadran 1 ya. Bagaimana kalau dia kuadran 2? Tetap aja kalau kuadran 2 juga sama ya, yang penting dia posisinya berada di serong. Misal dia kuadran 1 sama kuadran 3 ya, itu 180 derajat, terus kuadran 2 sama dengan kuadran 4, itu juga 180 derajat. Oke, berarti kita lanjut lagi ya. Kalau dia W-nya itu adalah 7,7, maka ya untuk nomor 3 W aksennya ini adalah min 7, min 7 ya. Ini kan X dan Y ya. Berarti min X, min Y ya, seperti itu. Berarti untuk yang A itu ya 5,4. Berarti A aksennya itu apa? Tentu saja ya min 5, min 4 seperti itu. Untuk nomor 4, apakah hasilnya sama jika kamu rotasikan titik tersebut sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi titik awalnya 0,0 berlawanan arah jarum jam ya? Ternyata sama ya. Kalau dia ke sini itu 190 derajat, kalau dia ke sini lagi itu 180 derajat. Maka sama-sama di kuadran yang ketiga ya. Maka part ini kita jawab iya, sama ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, kegiatan 4 menggambar rotasi segitiga pada bidang koordinat. Diketahui segitiga PQR memiliki koordinat di titik P-nya itu 2,3, Q-nya itu 6,3, dan R-nya itu 5,5. Gambarlah segitiga PQR dan bayangannya yaitu segitiga P aksen, Q aksen, R aksen pada rotasi 60 derajat berlawanan dengan arah yang berlawanan putaran jarum jam ya. Terhadap titik asalnya itu 0,0. Ikuti langkah-langkah di bawah ini. Oke, yang pertama, gambar segitiga PQR-nya ya. PQR-nya itu P-nya itu berada di 2,3. Berarti di sini X-nya 2 ya. X-nya 2, Y-nya 3. Maka berada di titik ini P ya. Ini P. Selanjutnya, Q-nya itu 6,3. X-nya 6, R-nya 3 ya. Berarti di sini. Berarti di sini Q-nya. Selanjutnya, R-nya itu 5,5 ya, ini kehalangan ya. R-nya itu 5,5. 5,5 berarti di sebelah sini. Ini adalah si R-nya ya. Kalau buat segitiga seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya gambarlah ruas garis dari titik P ke Q. Tariklah garis OP dengan menunjukkan titik asalnya ya. Berarti kita garis di sini kita tarik ya. Tarik, ini kan titik asalnya ya 0,0.
Sini juga kita tarik ya. Nantinya sini juga kita tarik lagi. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya mungkin kita harus menggunakan yang berbeda ya warnanya. Yang berbeda. Kita gambar menggunakan warna yang berbeda. Warna biru. Oke. Kita tarik ya. P ke titik pusat. P ke titik pusat. P ke titik pusat. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya gunakan busur untuk mengukur sudut 60 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Berarti 60 derajat. Kalau dia 60 derajat, maka kita bisa buat 60 derajat itu kalian bisa menggunakan busur ya, kira-kira seperti ini nih. Di sini ini kan ada 2 ya. Nah, ini 60 derajat nih. Dari titik P ini ke sini itu 60 derajat ya. Nah, titik P-nya berarti ada di mana? Titik P-nya berarti berada di sini nih. Ini seharusnya gambarnya pas ya. Titik P-nya berada di sini. Kita ganti warna aja deh. Warna hijau. Ini titik P-nya berada di sini. Ini P aksen. Nah, berarti kita bisa buat ya. Maka si Q-nya ini nantinya akan berada di sebelah sini nih, Q aksennya ya. Karena kan dia kalau dia P-nya aja 2 dan bayangannya di dalam min 2, maka si Q ini jika 6, maka Q aksennya itu adalah min 6 ya. Selanjutnya berarti kalau si R-nya itu 5, maka si R aksennya itu X-nya itu di min 5 ya, berarti. Dan Y-nya ini ada di 5, berarti di sini ya. Ini adalah R aksen. Nah, ini adalah bayangannya ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Ini udah semua kita gunakan caranya. Berarti berapa ininya apa namanya? Hasilnya ya. Maka misalkan ya P aksennya itu berapa? P aksennya berarti tadi ya min 2,3. Sedangkan Q-nya, Q aksennya itu berapa tadi? Min 6,3. Untuk R aksennya berapa? Berarti min 5,5 ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Bagaimana hasil bayangan dari segitiga PQR jika dirotasikan 90 derajat dan 180 derajat searah jarum jam? Berapakah koordinat titik P aksen, Q aksen, dan R aksennya yang merupakan bayangan dari titik P dan Q dan R ya? Lakukan langkah yang sama seperti tadi ya. Oke. Nah, ini kita bisa langsung jawab saja ya. Kita bisa langsung jawab. Kalau dia P-nya itu tadi 2,3 ya kalau nggak salah. Kita lihat lagi ya. P-nya itu ya P 2,3, 6,3, 5,5. R-nya itu Q-nya itu 6,3, R-nya itu 5,5 ya. Jika dia 90 derajat nih, rotasi 90 derajat ya, maka akan menghasilkan si P aksennya ini ya, itu 3, min 2. Ingat ya, kalau 90 derajat apalagi di kuadran 1 yang positif semua titiknya ini kan X-nya positif, ini X-nya positif, X-nya positif. Jika dia dirotasikan 90 derajat ya, 90 derajatnya ini kita dulu apakah searah jarum jam berarti ke sebelah kanan ya, berarti berada di kuadran berapa ya? 4 ya.
Nah, berarti kalau dia ya, si key-nya ini nantinya, key aksennya ini, itu tinggal kalian balik saja ya. Berarti kalau dia rotasi 90 derajat searah jarum jam dan rotasinya adalah 90 derajat, maka kita bisa buat ini min Y, ini bukan min Y ya, tapi Y, min X ya, seperti itu. Berarti kalau Y-nya si Ki 3 ya, berarti 3, min X-nya itu berarti jadi min 6 ya, seperti itu. Berarti Ki aksennya itu nantinya 3, min 6. Kalau 5-nya bagaimana? Kalau si R-nya itu mati, R aksennya itu 5, min 5 ya. Ini adalah bayangannya. Kalau gambarnya bagaimana? Oke, kita akan buat gambarnya ya. Kita akan pindahkan terlebih dahulu si P aksennya di sini ya, 3, min 2. Q aksennya ini 3, min 6. Dan R aksennya ini 5, min 5 ya. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita buat ya. Si P-nya ini tadi itu di titik 2,3. 2,3, ini P, R-nya ini 6,3, Q-nya ya. Dan si R-nya ini adalah 5,5. Berarti di sini ya. Ini R-nya. Maka kalau kita buat segitiganya seperti ini, nah bayangannya ya, bayangan itu kalau dia 90 derajat searah jarum jam berarti berada di kuadran ketiga. Nah, karena kuadran ketiga P aksennya tadi kita udah tahu ya, 3, min 2 ya, 3, min 2, berarti di sini adalah si P aksennya. Selanjutnya si Q-nya ya, Q-nya ini Q-nya 3, min 6 ya, 3, min 6 di sini berarti ya. Q-nya. Nah, untuk yang R aksennya itu kan 5, min 5 berarti berada di sebelah sini. Ini adalah si R aksennya. Nah, jadi rotasinya akan seperti ini. Kalau kalian menggunakan busur ya, nanti kalian titik nolnya berada di sini ya. Kan kalau busur seperti ini ya. Nah, seperti ini. Berarti kalau dia 90 derajat, berarti berada di sebelah sini nantinya nih. Sebelah kan ke sebelah arah kanan ya. Oke, selanjutnya kalau dia 180 derajat ya sekarang. Kalau dia 180 derajat berarti kalau di sini aja 90 derajat ya. Kalau berarti dia di sini nih 180 derajat berada di kuadran ke 3 ya. Nah, kalau kuadran ketiga itu kalian gampang saja. Kalau P-nya itu 2,3, ini X, ini Y ya. Kalian tinggal tambahkan saja min X, min Y ya. Berarti si P-nya nantinya P aksennya itu ya min 2, min 3. Sama yang ini juga, ini kan X, Y. Berarti Q aksennya nantinya adalah min X, 5. Berarti min 6, min 3. Tapi ingat syaratnya adalah 180 derajat searah jarum jam ya. Maka si R-nya ini nantinya R aksennya itu min 5, min 5 ya, seperti itu. Oke. Kalian bisa buat gambarnya lebih mudah ya. Gambarnya. Ini langsung saja ya gambar bayangannya. Gambar bayangannya ini min 2,3. Min 2,3 berarti di sini. Ini P aksennya min 6,3 berarti di sini. Q aksennya dan R aksennya 5,5 berarti berada di sini. Ini adalah R aksennya. Oke, berarti kita buat seperti ini ya. Oh, maaf, P-nya ini 2,3 seharusnya di sini nih P-nya. Ya, P-nya 2,3 salah lihat ya. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil bayangannya dari yang garis aslinya di sini ya sebenarnya. Nah, ini adalah segitiga aslinya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kamu melakukan kegiatan 4, apa yang kamu simpulkan jika
Sembarang X titik X, Y dirotasikan 90 derajat dengan pusat rotasi titik asalnya itu 0,0 atau searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Bagaimana koordinat bayangan hasil rotasinya ya? Oke, kita akan jawab ya. Kita akan menggunakan warna merah biar lebih jelas. Jika searah jarum jam, maka koordinat bayangan hasil rotasinya adalah ya X, Y, min X ya, Y, min X. Nah, namun jika berlawanan jarum jam, maka koordinat bayangan hasil rotasinya adalah min Y, X ya, jadi beda ya. Ini Y, min X ya, Y, min X. Yang ini min Y, X jika dia berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Nah, selanjutnya, jika sembarang X, Y dirotasikan 180 derajat dengan titik pusat rotasi titik asalnya itu 0,0 searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, bagaimana koordinat bayangan hasil rotasinya? Nah, di sini kita akan isi tabelnya ya. Ingat ya, kalau dia 180 derajat, itu maka hasil bayangannya itu adalah 4, min 2 ya, dimana berarti si X, Y ya, kalau hasil bayangannya itu berarti Y, min X ya, seperti ini ya. Kalau dia jarum jam. Berarti kalau X, Y ya, tentu saja Y, min X ya. Nah, sekarang jika X, Y berlawanan arah jarum jam ya, maka kita bisa buat ya min apa? Min Y ya, min Y, min X seperti itu. Nah, selanjutnya kalau dia 180 derajat dan titiknya adalah 7,5 ya, ini masih di kuadran 1, maka dia min 7, min 5. Di sini X-nya positif, di sini Y-nya positif. Kalau di sini X-nya positif dan Y-nya positif, maka bayangan hasil rotasinya min X, min Y ya, seperti itu. Sekarang untuk X, Y, jika dia 180 derajat berlawanan arah jarum jam ya, maka itu tetap saja min X, min Y ya. Jadi ada dua kesimpulan ya. Ada dua kesimpulan kalau dia berlawanan arah jarum jam seperti ini. Jika dia searah jarum jam seperti ini untuk yang 90 derajat. Sedangkan untuk yang 180 derajat, jika dia searah jarum jam seperti ini, jika dia berlawanan arah jarum jam seperti ini. Oke, kita akan coba ya, misalkan titiknya ini adalah 3,7 ya. Dia 180 derajat dirotasikan terhadap titik pusat dengan sudut rotasinya itu 180 derajat berlawanan arah jarum jam misalkan ya. Nah, kan kalian hanya lihat nih, di sini X, di sini Y ya. Berarti rotasinya apa? Berarti min 3, min 7 seperti itu ya. Tinggal kalian lihat saja ini min X, min Y. Oke, kita lanjut lagi. Materi esensi ini adalah materi dari rangkuman ya, keseluruhan rangkumannya. Jadi rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang sama
atau yang tetap ya, titik tetap ini disebut pusat rotasi. Misalnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan rotasi bangun ABCD terhadap pusat rotasi R ya, besar sudut AR A aksen dan BR B aksen, CR C aksen dan DR D aksen sama ya. Sembarang titik P pada bangun ABCD memiliki bayangan P aksen di A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Sedemikian sehingga besar sudut P aksen konstan ya. Ini disebut sudut rotasi ya. Oke, nanti akan juga dibuat video gimana sih cara merotasi dengan menggunakan busur dan jangka ya. Ini ada pada video selanjutnya. Oke, kita akan lanjut terlebih dahulu ya. Jadi, suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasinya. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putar positifnya jika searah perputaran jarum jam ya, maka sudut putarnya itu negatif. Pada rotasi bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Kongruen itu apa? Kongruen itu akan sama presisinya ya, atau perbandingannya, entah itu 1:1 atau nantinya 2:1, seperti itu. Oke, selanjutnya, contoh 1 menggambar bayangan segitiga hasil rotasinya. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J-nya itu 1,2, K-nya itu 4,2, dan L-nya itu 1,-3. Pada rotasi 90 derajat, berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi adalah titik L ya. Titik L-nya ini ya, dirotasikan 90 derajat. 90 derajat kalau kalian menggunakan busur, itu akan seperti ini ya. Makanya nanti ada video tutorial cara menggunakan busur jangka untuk perputaran atau rotasi ya. Oke, ini untuk yang kedua, tentukan bayangan trapesium W, X, Y, Z dengan koordinat W-nya itu -4,2, X-nya itu -3,4, Y-nya itu -1,4, dan Z-nya itu -1,2. Pada rotasinya itu 180 derajat ya. Nah, rotasi di sini juga tidak dijelaskan rotasinya itu ke arah searah jarum jam atau bukan ya. Berarti kalau dilihat dari gambar yang seperti ini, berarti dia itu searah jarum jam ya. Ingat ya, kalau dia searah jarum jam ya, misalkan titiknya itu X, Y, kalau dia searah jarum jam dan 180 derajat, maka min X, min Y ya. Berarti kalau misalkan titiknya itu min 4,2, maka di sini kita buat min ya, karena ini min. X-nya berapa? X-nya itu adalah min 4 ya, X-nya itu min 4. Kenapa di sini ada minnya? Karena di sini ya, dan X-nya ini adalah min 4, koma ya, ini ada minnya juga ya, min, Y-nya ini adalah 2 ya, seperti ini. Maka min kali min itu positif ya, berarti tetap 4, koma, min 2. Makanya si W-nya ini ya berada di 4, min 2. Seperti itu caranya. Oke. Nah, selanjutnya, sini setelah kamu amati menggali informasi dan menanya, sekarang selesaikan permasalahan berikut. Gambar bayangan rotasi dari segi 4 ABCD dengan A-nya ini min 5,4, B-nya ini min 5,1, C-nya ini min 1,1, dan D-nya min 2,4. Berikut dengan sudut 90 derajat ya. Arah rotasinya berlawanan jarum jam, berarti berlawanan. Nah, kalian harus perlu ingat ya, kalau dia 90 derajat ya, syaratnya itu kan titik koordinatnya X, Y. Pusat rotasinya 0,0. Sudutnya 90 derajat ya. Berlawanan arah jarum jam, berlawanan ya. Kita tulis saja ya, berlawanan biar udah. Berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, kalau dia X, Y 90 derajat berlawanan arah jarum jam, hasil bayangan dari rotasinya itu ya, hasil bayangannya dari rotasinya itu min Y, X ya. Berarti kalau dia X-nya itu min 5 ya, si A-nya ini kan min 5,4 ya, si X-nya.
X-nya ini min 5, Y-nya ini 4. Berarti tinggal kalian balik ya, dia harus Y-nya di depan, berarti min ya, jangan lupa pakai min ya, min Y-nya ini 4 ya. Nah, ini adalah si Y-nya. X-nya berapa? X-nya min 5 ya, seperti ini. Maka min dikali plus berarti min 4 ya, koma min 5 seperti ini ya. Maka A aksennya ini adalah min 4, min 5 seperti itu. B-nya, oke sekarang B-nya ya. B-nya itu kan sama ya, kalau kita lihat dari sini, B-nya ini min 5,1 ya. X-nya ini min 5, Y-nya adalah 1. Maka kalau dia min Y, X, min Y ya, berarti min 1, X-nya ini min 5, seperti itu. Berarti biasanya min 1, min 5. Untuk C aksennya ya, C aksennya itu kan min 1,1. Berarti si Y-nya di depan ya, si min Y-nya itu kan min 1 ya. Ini Y-nya. Berarti si X-nya min 1. Nah, ini adalah C aksen. Kalau D aksen berarti min 4, min 2 seperti itu ya. Ini yang penting kesimpulannya dibutuhkan ya, ini nih. Ini adalah syaratnya. Oke, seperti itu ya. Bagaimana jika misalkan nih, ini adalah misalkan saja ya, satu titiknya ini adalah A-nya ini 2, min 3. Dia dirotasikan sama ya, 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, kalian harus ingat ya, berarti dia nantinya ya diiniin min Y, X. Karena kan ini X ini Y ya, maka min min 3 ya, min dikali min ya, karena ini min 3, Y-nya, 2. Maka 3,2 seperti itu ya. Oke. Ini adalah nantinya titik aksennya. Ini adalah contoh doang ya. Oke. Selesai pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.